Selamat malam teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video pembelajaran untuk mata kuliah. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur. Nah, sebelumnya kita kemarin kan sudah membahas pertemuan 4 yang mengenai bahasa arsitektur. Kita review sedikit ya. Yang kemarin teman-teman juga diminta untuk membuatkan tugas framework untuk arsitektur enterprise ya. Bahasa arsitektur kemarin ada IDEP, ada UML ya. Terus apa lagi? Ada lagi BPMN ya. Terus ada yang namanya juga ADL arsitektur description language ya. Terus beberapa lagi teman-teman bisa review lagi ya. Itu kemarin membahas untuk mengenai bahasa arsitektur. Nah, di pertemuan 5 ini jadi kita membahas mengenai kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur. Gitu ya. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan memaparkan pilihan pendekatan dasar ya, arsitektur enterprise dengan mengidentifikasi kebutuhan apa saja buat arsitektur enterprise, desainnya, komunikasinya, terus realisasinya, perubahannya, change-nya ya dalam arsitektur enterprise. Terus mendeskripsikan peranan utama modelnya arsitektur ya, bahasan pertemuan ini. Terus ada lagi kegunaan model dalam komunikasi, terus hubungan antar model dan presentasinya. Nah, kita lihat pertama di sini mengatasi kompleksitas arsitektur. Nah, ini ya. Jadi mengatasi kompleksitas arsitektur itu, jadi perusahaan ya telah lama menyadari perlunya pendekatan arsitektur yang terintegrasi, namun mereka masih mengalami kekurangan dukungan dalam desain, komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur. Kita bahas satu-satu. Ada beberapa yang harus dipenuhi dalam menghadapi siklus ini arsitektur. Gitu. Jadi ada 4 di sini, ada desain, ada komunikasi, ada realisasi, dan change, perubahan. Kita bahas satu-satu ya. Jadi pertama desain. Nah, di sini desain itu arsitektur menggunakan common, jadi kosakata juga yang didefinisikan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi kita bisa menggunakan kemarin ya, seperti UML, BPMN, bisa ya. Gitu. Jadi desain di sini untuk menghindari kesalahpahaman ya, dan mempromosikan dengan jelas, menerangkan prosesnya. Kosakata seperti itu tidak boleh hanya fokus pada arsitektur tunggal domain, ya, tetapi harus memungkinkan ya untuk terintegrasi dengan arsitektur berbagai domain. Jadi desain itu harus kita terintegrasi ini. Jadi dalam bahasa yang sama ya, bisa menggunakan tadi ya. Yang kemarin kita bahasnya dengan UML, BPMN, ya, IDEP, gitu kan. Nah, dan bahasa yang sama, jadi arsitektur harus didukung dalam kegiatan desain ya yang menyediakan metode dukungan ya. Ya, pedoman umum dan khusus organisasi ya praktek terbaik ya, jadi menggambarkan standar dan cara yang mempromosikan kualitas arsitektur untuk memudahkan proses desain, yang mana berulang membutuhkan perubahan pembaruan untuk arsitektur, dukungan untuk melacak ya, dan keputusan arsitektur perubahan yang diinginkan. Jadi desain itu ya perlu, jadi kita untuk
membuat sebuah kosakata yang tidak bisa menghindari pemahaman salah paham gitu ya, pemahaman yang salah gitu. Yang kedua, kita lihat di situ ada komunikasi. Jadi arsitektur dalam mengatasi kompleksitas arsitektur harus namanya komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu ya diterapkan ya untuk kepentingan di dalam organisasi dan organisasi ini. Ini manajemen, ya perancangan sistem atau mitra sourcing yang berhubungan mungkin ya vendor atau penyedia layanan server. Ya, kita berkomunikasi gimana sih secara mungkin artefaknya atau susunan dari servernya, topologinya dikomunikasikan untuk memfasilitasi komunikasi tentang arsitektur. Harus dimungkinkan untuk memvisualisasikannya tadi ya dengan desain yang tepat, aspek-aspek yang relevan ya. Jadi sangat penting ya untuk menghasilkan kesuksesan antar domain nih, antar mungkin ya ada di luaran organisasi, selain di organisasi dalam sebuah arsitektur enterprise untuk company ya. Kedua itu misalnya ya proses itu aplikasi server ya, terus tadi topologi jaringan ya, karena ini melibatkan kelompok pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Ya komunikasi jelas ya sangat penting nih, baik itu internal perusahaan atau eksternalnya. Nah selanjutnya juga ada realisasi nih. Nah jadi untuk memfasilitasi gitu kan, realisasi ini ya arsitektur ini menyediakan umpan balik dari realisasi ke arsitektur asli ya. Jadi gimana nih realisasinya? Harus ditetapkan ya, ya, dengan kegiatan desain yang lebih rinci, misalnya bisnis prosesnya ya. Kita berhubungan di fakta di lapangannya bagaimana realisasinya ya. Terus pemodelan informasinya, datanya ya, aplikasinya, proses bisnisnya. Nah, itu ya, perusahaan menggunakan software dengan, jadi perusahaan itu menggunakan konsep dan alat yang untuk kegiatan ini ya, dan berhubungan dengan ya, definisinya. Jadi selanjutnya integrasi ya, yang didesain nanti ya pokoknya realisasinya harus sesuai gitu ya. Itu selanjutnya di sini ada yang namanya change ya, berubah ya, setiap kali mencakup organisasi pasti dengan terkait arsitektur lain ya. Nah, karena itu perubahan itu mungkin ya bisa dampak dalam juga ya, bisa berubah ya setiap waktu gitu. Terus ya pas ada mungkin domain lain atau suatu arsitektur atau penambahan, mungkin dulunya pakai on premise yang beda arsitekturnya dengan mungkin cloud, sekarang dengan migrasi dengan cloud gitu ya. Jadi menilai konsekuensinya ini, perubahan ini ya sebelumnya harus hati-hati juga ya merancang evolusi arsitektur, karena ini sangat penting. Jadi biar perubahannya tidak memakan waktu ya. Pada saat kita membuat udah arsitektur enterprise, nggak hanya sebuah textbook yang dijadikan textbook atau buku, tapi juga bisa dirubah berubah ini ya, bisa dengan software nanti mungkin teman-teman pakai visual paradigma atau Visio gitu kan, jadi dirubah dengan UML gitu berubah dengan tools software untuk pembuatan arsitektur ya. Kemudian kan kita udah buat teman-teman mungkin dengan Draft.io, dengan teman-teman bisa waktu membuat sebuah UML ya di software engineering. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya juga kalau kita melihat ya komposisi dari arsitektur enterprise ya, perusahaan terdiri model-model yang berbeda ya, yang heterogen ya, intinya udah beda-beda gitu kan. Terus kita lihat juga karena heterogen itu ya kita harus siap dalam
perubahannya. Nanti kita lihat nih contohnya. Jadi pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi kompleksitas ya sistem komposisi antara sistem dan hubungannya. Jadi ya harus mendeskripsikan suatu fungsi yang memang dapat ya bisa berhubungan. Intinya kita punya apa namanya pendekatannya secara ini ya, sudut pandangnya adalah sistem, kita punya deskripsinya, punya penjelasannya ini untuk apa, ya, sehingga kalau kita gambarkan nih slide berikutnya ini ya, karena bersifat heterogeneus ya. Jadi ada informasi arsitektur, prosesnya bagaimana, produk-produk arsitektur seperti ini, teknik arsitektur. Jadi ini domain-domain yang berhubungan ini prosesan begini ini. Teknikalnya ada di sisi server, di sisi network, aplikasinya ada apa aja nih di sini, ada mungkin ada yang berbasis web, desktop, mobile gitu. Informasinya dari sisi struktur organisasi, jadi prosesnya bagaimana, tidak dari terus produknya apa atau bisnisnya apa aja di perusahaan gitu ya. Jadi domain semuanya berhubungan sehingga ya di arsitektur itu teman-teman ya bisa menjelaskan, bisa menerapkan mudah dan ya, apa namanya gampang pada saat ada perubahan tadi, terus ada ya komunikasi juga bagus sehingga ya kalau ada arsitektur atau kerangka yang kinerja atau proses bisnis atau aplikasi atau datanya bertambah bisa lebih mudah dalam perubahan gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya itu ada integrasi domain arsitektur. Nah, di sini kita harus tahu nih domain arsitektur ini. Itu ya. Nah, kalau kita dilihat di gambar sini, sebuah perusahaan telah memodelkan aplikasi dengan UML. Ini kan udah belajar UML di semester sebelumnya. Ya. Saya mengajar teman-teman ya. Jadi dan proses BPMN mungkin yang coba pernah bikin di BPMN-nya. Dalam masalah ini tidak dijelaskan bagaimana konsep dalam sebuah tampilan terkait dengan konsep tampilan yang ini. Gitu ya. Jadi integrasinya. Maka integrasi arsitektur akan sangat ini ya, sangat bermasalah arsitektur akan sangat bermasalah sebab arsitektur dikembangkan oleh stakeholder dengan kepentingan masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau konsepnya berbeda bisa tidak ada integrasi sulit. Masalah pada contoh disebut ya juga masalah keselarasan bisnis IT ya untuk mengatasi di sini apa namanya masalah integrasi dalam domain arsitektur. Jadi aplikasi ini tidak bisa ya tidak saling berhubungan. Mungkin tidak memakai, mungkin bisa jadi dia memakai yang berbasis ini. Tapi dengan arsitektur enterprise kita coba gambarkan integrasi. Kita membutuhkan sebuah bahasa yang dapat mendeskripsikan domain-domain yang ada ya. Juga sebagai prasyarat untuk menghubungkan ya, berbagai alat yang digunakan dalam domain arsitektur. Nah, gitu ya. Integrasi. Selanjutnya penggambaran dari arsitektur ini. Nah, ini ya. Ada 6. Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, gitu ya. Jadi maksud dari penggambaran itu enterprise arsitektur itu apa ya? Nah, gitu kan. Kalau kita lihat di sini penjelasannya.
untuk mengatasi kompleksitas ya, arsitektur enterprise. Sebenarnya hanya fokus pada realisasi dan interaksi antar domain arsitektur dengan definisi dan batasan yang tepat, maka akan membantu membangun wawasan kompleksitas dan menghindari konflik serta tidak konsisten antar domain untuk digunakan model. Dalam konteks ini, model biasanya dipresentasikan dengan menggunakan bahasa grafis tekstual yang diformalkan. Terdapat bahasa terkait selanjutnya observing detailing. Jadi intinya gini, pada saat teman-teman juga mempunyai arsitektur enterprise. Jadi kadang yang saya alami juga di perusahaan saya bekerja biasanya itu aplikasi itu dia dibuat duplikat, ada yang sama padahal ya itu bisa dibuat satu aplikasi yang bisa dikembangkan dengan aplikasi yang baru dibuat gitu kan. Jadi tidak membuat lagi dari awal atau membuat aplikasi baru dengan database baru ya, padahal dengan menambahkan modulnya atau feature-nya gitu kan, atau dengan menambahkan data table-nya aja pada database gitu. Jadi ya makanya perlunya semua arsitektur enterprise itu yang terintegrasi juga, jadi dan juga ada penggambaran. Nah, terkait ini mengenai penggambaran pertama kan ada observing the universe ya, universe ya, kita ada lagi concerns ya, nanti kita jelaskannya satu-satu. Ada lagi memahami domain ya, terus ada lagi tampilan dan sudut pandang, terus ada lagi cara kerja, terus model arsitektur enterprise. Nah, pertama kita harus tahu observing the universe ya, jika diibaratkan stakeholder ada penonton dari sebuah organisasi ini. Jadi manajemen yang berkepentingan itu ya, kita ibaratkan sebagai penonton sebuah organisasi. Teknikal atau sistem lain yang membentuk perusahaan atas alam semesta yang diobservasi ya. Sedangkan konsepsi dari alam semesta tersebut adalah sebuah arsitektur enterprise. Representasi dari arsitektur ini adalah deskripsi arsitektur yang berisi model arsitektur, contoh serta dari deskripsi tekstualnya. Ya, deskripsi tekstual ya. Hubungan antara stakeholder, enterprise arsitektur ya, deskripsi arsitektur ya, dapat digambarkan secara dan ya, seperti pada gambar ini ya. Contoh ini stakeholder ya. Di pada Frisco Tersianana ini adalah observing the universe, jadi observasi antar hubungannya dulu. Stakeholder, nanti ada lagi enterprise-nya, dari ada apanya nih, arsitektur yang antara sistem gitu kan, model arsitektur gitu. Ini observasi dulu nih, jadi dari sebuah kerangka yang memang perlu kita lihat. Selanjutnya concern ini ya, concern ini dalam sebuah penyusunan bagian enterprise ya, stakeholder biasanya akan terpengaruh oleh beberapa fokus ya, mereka masing-masing ya, atau kepentingan masing-masing ya. Jadi mungkin pada saat kita punya ya, contoh saya ini ya, di company yang memang banyak bisnis unit ya, ada sekitar 20 PT dalam satu grup. Nah, itu kan semuanya punya kepentingan masing-masing untuk dalam sebuah proses bisnis. Tetapi ada satu PT yang khusus namanya IT-nya. Tapi kalau IT-nya tidak mempunyai arsitektur enterprise, ya bisa jadi ya sulit untuk memahami kepentingan mereka, sehingga kalaupun itu bisa terintegrasi gitu, sehingga owner atau CEO-nya atau ya pemiliknya itu ya gampang melihat dari struktur view-nya atau helikopter view dari sebuah organisasinya. Ya. Nah, jadi
Tetapi kepentingan juga bukan merupakan satu faktor yang mempengaruhi konsep stakeholder, lingkungan, kultur, ya, pendidikan, background masing-masing mengambil peranan. Oleh karena itu, ketika membuat sebuah arsitek pemodelan, mereka melakukan dengan perspektif tertentu. Terus konsen dulu nih, untuk apa dulu nih tujuan. Ya. Harus paham. Selanjutnya, memahami domain. Ya. Tadi ya, domain. Jadi domain itu subset konsepsi dari alam semesta nih yang dipahami sebagai beberapa bagian atau aspek. Contohnya memahami, pokoknya konsepnya kita sebuah organisasi itu luas. Jadi ada bagian-bagiannya kan. Kita paham domainnya apa di domain apa yang ada di sebuah proses. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, kita akan mempelajari secara khusus model apa namanya khusus ya, ini model yang abstrak dan kejelasan konsep dari domain. Jadi kita pahami dulu nih satu persatu domainnya untuk pahami apa namanya prosesnya bagaimana. Sedangkan modeling adalah tindakan dapat mengabstrakkan bentuk model apa saja yang dimiliki. Udah paham ya tinggal di modeling. Jadi apa saja yang dimiliki oleh alam semesta itu, ya, ibaratnya itu atau organisasi. Nah, jadi gitu. Jadi gambaran mudahnya gitu ya untuk domain. Ada lagi yang itu kan tadi apa? Tampilan dan sudut pandang. Nah, di tampilan sudut pandang ini ya, gambaran mudahnya tampilan merupakan apa yang kita lihat dari sudut pandang menunjukkan kita mencari tahu misalnya ini proses keuangan, ya proses untuk marketing bagaimana, proses untuk apa namanya HRD bagaimana, penunjukan bagaimana untuk menampilkan apa saja. Ya. Nah, biaya itu membangun sebuah aplikasi tertentu. Kita cari tahu sudut. Terus ada lagi cara kerja. Di cara kerja, jadi membuat dan model arsitektur biasanya melibatkan cara kerja. Nah, ini cara pemodelan, cara kerja, ya, identifikasi konsep, ya, pemodelannya bahasa yang akan digunakan, penjabaran arsitektur, cara berpikir, mengartikulasikan jenis ya masalah, domain, solusi dan pemodelan terlibat. Ya, cara berkomunikasi bagaimana ya untuk atau grafis sintaknya, gayanya, ya, cara menggunakannya, ya, mendefinisikan situasi dan pedoman dalam pengaturan sudut pandang luas, ya, pemangku kepentingan untuk mendukung misalnya dengan alat komputerisasi. Ya. Untuk mendukung cara untuk kerja, ya. Ini teman-teman harus pahami dari sudut pandang tadi, cara kerjanya, ya, dalam cara kerjanya ada cara pemodelan, berkomunikasi. Itu. Terus ada lagi yang ke-6 ya, terakhir tadi, bahwa ada yang namanya model arsitektur enterprise. Memiliki model tunggal pokok memungkinkan untuk menciptakan teknik ya, yang kuat untuk menggambarkan, menganalisa arsitektur enterprise. Ya. Jadi teman-teman nanti pakai TOGAF, model. Bahkan sekali model tersebut kurang lengkap dan tidak sepenuhnya konsisten ya. Nah, jika pemangku kepentingan atau stakeholder itu membutuhkan informasi tentang aspek arsitektur mana aja yang memotong domain, ya, maka akan ditutup bersama secara manual dengan integrasi informasi dari berbagai sumber domain tersebut. Jadi, misalkan ada model tunggal pokok di sebuah arsitektur, ya maka pandangan arsitektur ini dinyatakan sebagai proyeksi atau bagian dari model. Ini perlunya arsitektur enterprise sehingga semuanya terintegrasi ya tadi ya, integrasi ya, desainnya. Jadi bagaimana gitu. Jadi jelas ya. Jadi di pertemuan ini kita membahas mengenai kompleks dari citas arsitektur ya dan penggambar arsitektur enterprise gitu.
Jadi ada mengatasi kompleksnya bagaimana. Tadi kita berbicara desainnya, komunikasinya ya. Terus apa lagi? Perubahannya, realisasinya gitu. Terus kita berbicara mengenai domain arsitekturnya nih. Pada saat kita udah buat UML, BPMN ya, masalah tidak jelas bagaimana konsep dari satu tampilan terkait dengan konsep tampilan lain. Itu juga dari prosesnya dari sebuah bisnis unit A, bisnis unit B, banyak perusahaan dalam satu grup itu belum terintegrasi. Biasanya seperti itu. Kita juga tadi menggambarkan apa penggambaran arsitektur enterprise-nya itu kan ada tadi apa observing the universe, concern-nya, domainnya, sudut pandang, cara kerja, ya, model arsitektur enterprise-nya. Jadi gitu. Ini bagaimana kita itu dan penggambaran arsitektur enterprise. Itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dipaham, yang jelas bisa ditanyakan di forum atau di apa namanya WhatsApp atau email gitu ya. Bisa belajar semangat dan kerjakan apa yang diperintahkan dosen tugas atau nanti kuis nanti. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan ini. Ya, teman-teman bisa paham dan juga untuk ke depan teman-teman apabila mungkin ya suatu industri atau pekerjaan sesuatu apa menemukan hal yang sama pernah dipelajari. Begitu juga ya, pengalaman ya, ada pengalaman dan pengalaman. Oke, terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Maaf segala kekurangan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.